serangan jantung dan stroke. Bukan kecelakaan, bukan pembunuhan, atau bukan bunuh diri. Tapi serangan jantung dan stroke. Dan berarti siapa kandidat utama kena serangan jantung dan stroke? Itu aja kita eliminir. Ternyata aku udah lihat. Orang-orang yang serangan jantung dan stroke ini punya faktor resiko 5 atau lebih dari 10 yang aku mau ungkapkan ini. Berarti harus sortir satu persatu kan? Ya. Kalau punya 5 lebih di atas 5, ayo mulai singkir-singkir. Kalau enggak ketemu saya di rumah sakit. Dia ngancamnya halus ya. Iya, kayak ditusuk ini. Ya terus. Oke, enak kan? Enak kan? Iya. Di edukasi aja melawan nih orang. Di edukasi melawan. Oke dok. Kayak nyantai banget tapi nusuk gitu. 10 faktor resiko itu apa dok? Tambahin. Biar lebih nusuk lagi. Aku kan penulis juga Mas Pando. Oke. Kalau penulis itu punya banyak kata pengganti. Misalkan biar nggak kepanjangan. Anak yang kehilangan bapak aku sebutnya yatim. Anak yang kehilangan ibu aku sebutnya piatu. Atau suami yang kehilangan istri namanya duda. Istri yang kehilangan suami namanya janda. Ya. Tapi ada yang gak bisa digantikan pakai kata-kata apapun. Orang tua yang kehilangan anaknya. Gak ada. Bila waktu lah Gak ada. Kenapa gak ada? Karena kepedihannya begitu dahsyatnya sampai tidak ada satu kata pun yang sanggup mendeskripsikan kepedihan itu. Orang tua yang kehilangan anaknya. Nah kalau masih pada orang tua, mau gak sih jangan sampai orang tua kita mengalami kondisi yang tidak bisa digantikan pakai kata-kata itu. Ya. Deal? Setuju? Terpaksa sih. Mau gimana lagi, saya udah diancam kematian gitu. Santai, saya udah lagu topik juga ya tadi. Gimana? Makanya berarti kita harus mengenali satu persatu faktor resiko ini. Memang ada yang gak bisa dirubah, ada yang bisa diubah. Yang gak bisa dirubah tuh contohnya usia, ya udah pasti kita naik terus kan usia. Itu faktor resiko. Jenis kelamin, ya bisa operasi sih, tapi kan tetap aja isinya kan XY atau XX kromosom kita ini. Gak bisa. Oke. Ketiga, faktor resiko riwayat orang tua atau ua atau kakek yang meninggal karena serangan jantung atau stroke, maka kita sudah punya faktor resiko sebagai keturunan. Keturunan cuma hanya memegang 10% dari peluang kena serangan jantung dan stroke. Sisanya memang pola makan dan gaya hidup gitu.